Biasanya saya berbicara itu di depan seratusan orang, belum pernah mencapai angka ribuan orang. Ya, oke. Nah, jadi mungkin saya langsung saja ke slide yang pertama. Oke, jadi bisa lihat ya. Nah, 3 produk utama yang dimiliki oleh OKX. Yang pertama tentunya adalah exchange tersendiri ya. OKX itu adalah sebuah exchange. Yang di tengah itu adalah Web3 wallet. Nah, biasanya kawan-kawan yang mungkin pernah pakai MetaMask atau Trust Wallet, yang mungkin sudah agak familiar dengan produk tersebut. OKX tersendiri juga punya wallet, yaitu non-custodial wallet. Jadi kalian bisa pakai MetaMask dan Trust Wallet kalian sambungkan ke OKX punya exchange. Karena kita punya exchange dan walletnya tersendiri. Nah, OKX Pay itu seperti merchant payment. Jadi kalau di Singapura biasanya kita tuh sering pakai Grab ya. Grab itu adalah perusahaan dari Malaysia. Dan karena kita juga ada Grab di Indonesia, ketika kita ke Singapura itu bisa pakai Grab Pay. Nah, caranya bisa deposit dari Bank Indonesia ke Grab Pay, kemudian bayar merchant-merchantnya di sana. Nah, tapi sementara ini Grab Pay itu hanya berfungsi secara lancar di Singapura. Nah, di Singapura kalau kalian menggunakan OKX, kalian bisa bayar di hawker center. Biasanya kalau kalian beli misalkan makanan, minuman ya di toko-toko ya atau restoran itu kalian bisa menggunakan OKX Pay. Itu langsung potong dari wallet. Ya, itu luar biasanya produk tersebut. Oke, ini luar biasanya exchanger OKX ya. Jadi OKX itu sebenarnya top 3 terbesar skala global di dunia. Nah, dan sekarang ini OKX memiliki proof of reserve atau aset yang sedang dikelola itu sebesar 28 billion dolar. Itu maksudnya 28 miliar dolar Amerika Serikat. Ya. Dan sejauh ini OKX telah memproses sebesar 30 triliun dolar. Kemudian 900 trading instrumen dan pernah dalam sehari itu mencapai angka 105 billion dolar Amerika Serikat USD ya. Dalam sehari itu transaksi per hari. Dan sekarang pengguna OKX itu sudah 60 juta user secara global di dunia. Nah, di sini saya menyampaikan kenapa juga OKX ataupun kenapa juga dengan Moonbot. Jadi dari OKX itu sudah memiliki license yang cukup banyak di berbagai negara. Tentunya secara lokal juga kami sedang mengupayakan hal tersebut. Ya. Tapi ini menjadi peluang emas untuk kawan-kawan sekalian yang ada di sini. OKX itu sudah memiliki license di Brazil, kemudian kita ada di Europe dengan MiCA license, di Turki kita juga ada license, kemudian kita juga ada di Jepang itu namanya OKCoin Japan, kemudian juga ada di Dubai, dengan Dubai itu namanya FARA license, di Australia kita juga punya license, dan di Singapura tersendiri kita juga punya license dari MAS. Oke. Nah, next ya. Oke. Nah, ini sebuah quote yang cukup penting untuk kawan-kawan ingat pada hari ini adalah ketika ditanya kapan perlu investasi di cryptocurrency atau yang terutamanya adalah Bitcoin ya, sebagai tokoh utama dalam kripto ini. Jawabannya adalah kemarin. Kemarin itu adalah waktu yang paling tepat. Tapi untuk yang masih belum sempat adalah hari ini. Hari ini adalah waktu kalian untuk masuk ke dalam dunia digital ini. Kenapa? Alasannya adalah kalau kamu sadar ya, di tahun 2019 sampai 2022 terjadi banyak PHK massal. Nah, waktu itu saya masih kebanyakan di Singapura, banyak perusahaan PHK. Kenapa? Karena kerjanya itu sangat konvensional. Tapi bukan berarti hari ini saya minta kamu untuk berhenti bisnis konvensional. Tetapi tidak salahnya untuk kita belajar ilmu baru, yaitu dunia Web 3.0, yaitu Bitcoin sendiri.
Bitcoin itu adalah sebuah digital asset dalam bentuk boleh dibilang seperti digital gold investment, dan bahkan Bitcoin sendiri sudah mencapai market capital yang sangat besar di dunia. Mungkin tidak lama lagi, dalam 5 tahun Bitcoin tersendiri akan memiliki market capital yang jauh lebih besar dari emas. Ini menurut prediksi pakar-pakar yang ada di dunia. Nah, jadi itu alasannya kenapa Bitcoin akan menjadi masa depan dari saudara-saudari sekalian. Oke? Nah, kenapa juga moonboard? Nah, ini salah satu alasannya. Dan sendiri saya pernah juga pakai, tapi sampai suatu hari saya tidak diizinkan pakai oleh KS karena saya ini seorang staff di dalam KS. Staff itu tidak diizinkan untuk memakai produk kita sendiri. Oke, itu alasannya. Tapi saya pernah utak-atik ya produk KS, dan ketika integrasinya ke moonboard, ada beberapa poin yang menjadi kesimpulan dari tim OKS. Oke, nah ini dengar baik-baik. 3 poin. Poin yang pertama adalah moonboard memiliki teknologi yang cukup luar biasa, di mana tingkat kinerja tradingnya itu memiliki integrasi yang sangat cepat ke OKS. Tingkat kinerja itu maksudnya apa? Nah, itu seperti bagaimana kemampuan teknologi moonboard bisa menyambungkan server mereka ke seperti yang ada di Hong Kong. OKS itu memiliki server yang sangat besar di Hong Kong, AliCloud. Di AliCloud ini kita memerlukan partner kita, yakni broker seperti moonboard, salah satu contohnya yang cukup besar di Indonesia, bahkan mungkin boleh dibilang di skala Asia itu sudah cukup luar biasa. Ya, jadi itu memiliki latency, ya, di mana eksekusi tradingnya itu bisa di bawah 1 detik. Jadi begitu open posisi di aplikasinya moonboard, trading tersebut bisa langsung tereksekusi di dalam OKS secara API. Ini menandakan tim developer dari moonboard itu sangat luar biasa. Poin yang kedua adalah sebenarnya saya sebagai selaku seorang business development untuk Asia Tenggara ini, saya juga onboarding beberapa broker dari berbagai negara. Contohnya seperti dari Thailand, Filipina, Kamboja. Dan saya cukup terkejut bagaimana efektif, efisiensi, produktivitas dari tim developer moonboard tersendiri. Kenapa? Karena dalam jangka waktu yang sangat pendek, moonboard berhasil mengintegrasikan begitu banyak coding yang ada tersebut ke dalam aplikasi OKS. Itu berarti moonboard memiliki suatu teknologi yang bagaimana bisa cepat supaya hal tersebut bisa terintegrasi secara cepat. Dan biasanya untuk produk yang lain seperti broker-broker lainnya mungkin saya tidak pernah makan, tapi secara rata-rata mungkin memerlukan waktu sekitar 2 tahun. Tapi moonboard berhasil dalam waktu yang sangat cepat, mungkin sekitar dari diskusi kita atau sekitar 6 bulanan mungkin sudah terintegrasi OKS. Ya. Dan poin yang ketiga adalah tentunya adalah hadirnya saudara-saudari sekalian di acara pada hari ini. Itu menandakan komunitas yang mungkin pertama kali juga untuk saya melihat di Indonesia, terutama di Bali ini. Moonboard itu dikenal sebagai komunitas terbesar, tercepat, yang paling growth-nya paling tinggi untuk saat ini tahun 2022. Tiga poin ini, maka saya langsung terbang dari Singapura ke Bali untuk